warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Budi Chandrawinata. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang bencana alam gunung meletus. Saya Budi Chandrawinata sebagai reporter, Nadia Rinjani sebagai editor, Fauji sebagai warga, dan Nesya sebagai kameramen. Oke, berikut adalah definisi dari bencana alam gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Dampak positif dari gunung meletus yaitu 1. Destinasi wisata baru, 2. Pembangkit listrik vulkanik, 3. Pasir dan batu jadi bahan bangunan, 4. Hutan dengan ekosistem baru, dan 5. Tanah jadi lebih subur. Dampak negatif dari gunung meletus yaitu 1. Hewan dan manusia meninggal, 2. Pencemaran udara, 3. Kebakaran hutan, 4. Awan panas, dan 5. Hujan batuan pijar. Ciri-ciri gunung api yang akan meletus yaitu 1. Suhu di sekitar gunung naik, 2. Gunung sering mengeluarkan suara gemuruh yang terkadang juga disertai getaran atau gempa, 3. Mata air mengering, 4. Tumbuhan yang ada di sekitar gunung layu, 5. Binatang-binatang yang ada di sekitar berimigrasi. Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Gunung berapi terbagi menjadi 3 kategori, aktif, dorman, dan punah. Sekitar 1.900 gunung berapi di seluruh dunia dianggap aktif, berarti gunung-gunung ini pernah meletus baru-baru ini, dan kemungkinan akan meletus lagi di dalam waktu yang relatif dekat. Gunung berapi dorman sudah lama tidak meletus, tapi masih bisa meletus di masa depan. Bisa dibilang gunung seperti ini yang tertidur, sementara yang punah, gunung api seperti ini tidak menunjukkan aktivitas apapun dalam lebih 1 juta tahun. Letusan di Islandia tidak super besar dan semua ini terjadi 10 km dari kota terdekat, jadi tidak memakan korban banyak orang. Bahkan orang datang melihat lebih dekat sementara pengunjung pemberani mencoba menggoreng telur dan daging di atas lava. Lava adalah lelehan batu pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi melalui kawah gunung berapi atau melalui celah yang kemudian membeku menjadi batuan beku yang bentuknya bermacam-macam. Suhu lava bisa sampai lebih dari 1250 derajat Celcius. Lava membakar apapun yang ada di hadapannya. Namun, lava juga menghasilkan tanah paling subur untuk pertanian. Lahar adalah lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Lahar sangat berbahaya bagi penduduk di lereng gunung berapi. Awan panas yakni hasil letusan yang mengalir bergurung seperti awan. Di dalam gulungan ini terdapat batuan pijar yang panas dan material vulkanik padat dengan suhu lebih besar dari 600 derajat Celcius. Awan panas dapat mengakibatkan luka bakar pada tubuh yang terbuka seperti kepala, lengan, leher, atau kaki dan juga dapat menyebabkan sesak napas.
Hujan abu vulkanik yakni material yang sangat halus yang disemburkan ke udara saat terjadi letusan. Karena sangat halus, abu letusan dapat terbawa angin dan dirasakan sampai ratusan kilometer jauhnya. Abu letusan ini bisa mengganggu pernapasan. Sampai kau gini dulu, kakek toy bongi wis, kilo cuma 2 kilo, Allah Akbar. Berikut penjelasan bagaimana solusi bila terdapat bencana gunung meletus. Artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Saat erupsi, Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan Anda mempunyai radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Sesudah erupsi selesai, apa yang harus kita lakukan? Tetap di dalam rumah hingga terdengar tanda aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Jangan terpengaruh kabar bohong. Minumlah air dalam kemasan sampai muncul pernyataan air keran aman untuk dikonsumsi. Baik, hari ini saya berada di tempat evakuasi kejadian gunung meletus bersama narasumber saya, Bapak Fauzi. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang gunung meletus ini, Pak? Menurut saya, bencana ini terjadi karena faktor alam itu sendiri yang menimbulkan kerugian bagi warga dan menimbulkan banyak korban. Ya, baik. Lalu bagaimana sikap Anda saat peristiwa ini terjadi, Pak? Saat terjadi gunung meletus, saya segera menyelamatkan diri dan mencari tempat evakuasi. Lalu kerugian apa yang Bapak alami setelah mengalami peristiwa ini, Pak? Kerugian yang saya alami mengganggu kesehatan bagi warga karena gas beracun dan abu vulkanik dan sebagian barang-barang hilang dan rusak, Pak. Oke, baik Bapak Fauzi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak. Ya, baik pemirsa, begitulah keadaan warga yang terkena bencana gunung meletus tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.